uang 100.000 kembali lagi jangka 7 langkah. Bilang yang ngasih uang PP sama saya 100.000, nanti ada tantangannya. Apa tantangannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Akang Dayat di channel yang fenomena ini, channel Kartika Hidro TV. Oke sobat, di video kali ini saya akan menemui seorang yang pernah berhasil menggunakan uang PP. Konon katanya uang PP itu uang yang bisa dibelikan dan akan kembali lagi uang tersebut. Bisa disebut juga kalau bahasa mereka mah itu uang bibit. Cuman katanya uang tersebut ada mas kawinnya. Nah, mas kawin tersebut ya harus dibeli dengan uang. Dalam menggunakan uang tersebut tidak sembarangan orang bisa berhasil. Dikarenakan uang tersebut ada panterang-panterangannya yang banyak lah, yang banyak sekali yang tidak boleh dilanggar begitu pemirsa. Penasaran seperti apa jalan ceritanya? Yuk kita tonton sama-sama. Seperti biasa pepatah mengatakan jauh di mata dekat di jempol pemirsa. Yang belum subscribe silahkan subscribe, yang like silahkan like, yang komen silahkan komen. Agar tidak lama-lama yuk kita datangi ke tempat narasumber tersebut. Seperti apa jalan ceritanya, jangan lupa tonton terus sampai selesai. Oke sobat semua, seperti biasa saya menyambung dari pembukaan di awal Akang Dayat. Dan sekarang kita lagi menuju ke lokasi narasumber, yang mana seperti biasa kita langsung aja menuju TKP dari narasumber tempat bekerja. Agar tidak mengganggu, kita menemuinya di jam istirahat. Oke, kita langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini sekarang saya lagi bersama dengan narasumber yang mana beliau dulu pernah mempunyai pengalaman mempunyai uang PP atau bisa disebut juga dengan uang pulang pergi. Jadi cerita ringkasnya seperti ini. Jadi kalau misalkan kita membelanjakan uang tersebut, maka setelah kita pergi dari yang dibelanjakan itu, uang tersebut akan kembali lagi ke dompet kita. Jadi pada dasarnya kita akan mendapatkan kembalian dari uang tersebut. Oke Pak, bisa diceritakan itu awal mulanya Bapak mendapatkan uang PP? Waktu pengalaman saya dulu, tahun kalau nggak salah tahun 2003. Sebetulnya saya mencari pengalaman itu terlilit utang sebesar 60 juta. Tiba-tiba kita bingung bagaimana caranya kita membayar utang sebesar 60 juta. Ya. Pada saat itu kita sebetulnya ngobrol-ngobrol sama teman. Nah, dari teman ngasih solusi untuk jalan keluarnya. Bilang saya di mana? Adanya di Banjar Patroman. Caranya bagaimana? Caranya itu mengadakan uang bibit sebesar 100.000. Caranya bagaimana? Dibelanjakan itu sebetulnya kalau sudah sukses jangan ke bangsa kita, ke bangsa orang-orang Cina. Itu akhirnya bagaimana? Ya, kita uang 100.000 kembali lagi jangka 7 langkah. Seumpamanya kita belanja 5.000 uang 100.000 kembali 95.000. Nah,
tiba-tiba uang 100.000 itu jangka 7 langkah itu kembali lagi. Kita mah cuman hanya memungut kembalinya saja. Ya, kembalian. Ya pada akhirnya itu kita sebelum kita mau sampai target utang 60 juta baru tengahnya kita ada gangguan. Apa sebabnya gangguannya? Bilang yang ngasih uang PP sama saya 100.000 nanti ada tantangannya. Apa tantangannya? Kalau kita jangka 7 langkah dari yang dibelanjakan itu, kalau ada yang manggil jangan nengok. Ya dikenakan kita yang manggilnya sama saya suaranya perempuan, nah kita lupa masalah itu. Dengan kenyataan ditengok itu perempuan cantik, ya terpaksa kita gagal. Berarti sempat berhasil ya sebelum kita disaut sama perempuan itu. Gitu. Mungkin yang manggilnya janda kali Pak ya. Tahu janda tuh perawan tuh saya juga nggak tahu, cuma pokoknya cakep aja lah. Cakep aja. Kalau kita umpamanya dikasih mah tidak mungkin siapa yang nggak mau gitu. Ya mungkin belum rezeki Bapak lah. Mungkin lah belum dari ada cara rezeki itu saya ya. dari perjalanannya itu. Ya akhir-akhirnya kita kembali lagi sama guru saya. Nah bilang dia itu nggak usah dikatakan sama kamu, Bapak juga udah tahu tantangannya gini-gini. Kamu kok kenapa melanggar dari aturan Bapak? Ya mungkin Pak lah. Masalah itu mah bukan ada milik, tidak ada milik saya jalannya masalah itu. Cuman alhamdulillah. Walaupun kita belum sampai target utang, ya hikmahnya berarti ada hikmahnya untuk saya yang terhindar, yang menghindar masalah ini. Nah akhir-akhirnya ya udah katanya kalau mau dipindah lagi itu nggak bisa, dikarenakan sudah gagal total. Ya akhir-akhirnya bilang dia, nah sekarang mah tirakat aja. Sholat minta-minta sama Tuhan Yang Maha Kuasa, dikarenakan sudah ada di badan kamu katanya. Satu dan kedua pengalaman Pak kamu itu sekarang sudah saatnya dipakai. Apalagi dari orang tua ada keturunan. Ya kita alhamdulillah datang ke rumah langsung yang 30 juta lebih itu dibayarkan sama saya. Ya akhirnya untuk melunasi utang saya terpaksa kita jual tanah. Dikarenakan tidak ada jalan keluar, itu cuma hanya itu aja. Iya benar. Daripada kita umpamanya banyak utang, ya kalau masalah makan mah ya bisa mencari lah. Gitu. Jadi daripada kita banyak utang diuber sama orang-orang, utang nggak besar, tapi kan kalau negatif mah kan sangkanya saya besar utang. Nah itu jalannya saya besar utang itu waktu dulu lagi zaman porkas sendalo. Togel ya. Togel namanya kalau zaman sekarang mah togel. Iya. Satu kupon itu sebesar Rp1.000. Bahkan banyak. Zaman rame-ramenya ya. Bahkan banyak teman-teman saya bukan di Kelapa II aja, di daerah mana-mana itu bertemu sama saya. Ya akhirnya utang besar berhasil tidak. Oh jadi Bapak pada akhirnya berakibat dari hutang tersebut melalui jalan pintas tadi ya. Cuman Bapak udah berhasil cuman melanggar. Cuman mungkin hikmahnya Bapak terhindar dari uang-uang seperti itu ya. Nah gini Pak, saya yang mau saya tanyakan itu pas berarti kan Bapak itu untuk mendapatkan uang tersebut ke daerah banyak Patroman gitu. Itu uangnya diritualkan sama Bapak atau misalkan sama orang pintar tersebut? Atau kita cuma ngasih uang? Itu sebetulnya uang dari saya yang 100.000. Nah, uang 100.000 itu dikasih sama dia. Habis kerjain sama dia, dikasih lagi sama saya. Itu pengerjaannya berapa hari itu? Itu tergantung dekat dan jauhnya milik kita. Kalau milik kita umpamanya dekat 1 hari 1 malam juga. Itu waktu Bapak itu berapa hari? 3 hari 3 malam. 3 hari. Berarti pas datang ke sana kita ngasih uang. Kita disuruh pulang dulu. Nanti kembali lagi setelah 3 hari. Oh iya, berarti setelah 3 hari itu baru uang boleh digunakan. Dikembalikan itu uang dari yang saya. Tadi disebut jadi uang bibit ya. Ya uang bibit namanya gitulah. Itu kalau masalah ngasih dia mah itu nggak dijatah. Seikhlasnya kita. Seikhlasnya dia. Itu nggak ditarget lah gitu. Nggak ditarget. Dikarenakan dia betul-betul hanya menolong. Kalau sudah sukses itu mah terserah kembalian dari kita
mau ngasih lagi dan tidaknya itu bukan urusan dia. Cuma itu peraturan, berarti gini kan tadi kita kan punya utang 60 juta. 60 juta. Jadi kalau setelah target mah jangan digunakan lagi mungkin gitu. Jangan digunakan kalau kita target utang sekian udah sukses ya udah nggak bisa dikerjakan lagi. Cuman Bapak mah belum sampai 60 juta udah ngelanggar ya. Udah melanggar dari aturan. Dikarenakan yang manggilnya itu bukan laki-laki tapi perempuan. Cantik ya. Nah, dengan kenyataan ditengok sama saya itu perempuan cantik. Ya siapa yang nggak kegoda? Iya. Ya udah aja kita. Masalah itu mah. Ya intinya gitulah. Pedoman untuk kehidupan saya lah, begitu aja lah. Mungkin ada ada yang mau disampaikan buat teman-teman gitu agar menjadi pengalaman, agar menjadi jangan diturutin atau misalkan untuk jadi pelajaran lah. Ada ini saya cerita bukan cerita dari orang lain. Saya bukan cerita umpamanya yang nggak dialami, dikarenakan kita ceritanya kalau nggak dialami kita sendiri berarti kita kiku bicaranya. Iya. Mohon kalau seandainya orang-orang ada yang mau terjun sama uang PP, masalah barang-barang benda, yang goib-goib lah. pasang goib, tolonglah jangan sampai terjun dikarenakan sama saya sudah kealaman. Maupun merah dalimanya, maupun sumurainya, maupun dan sebagainya. Apalagi kita munjung muja itu sebetulnya udah ngalami saya. Jadi kalau tidak ada rezeki tetap nggak sukses. Ya alangkah baiknya kita lebih baik minta dari Tuhan yang Maha Kuasa saja. Jadi para kiai mungkin berarti gini ya Pak, walaupun misalkan itu uang haram ya, yang notabene itu uang hasil ritual goib, kalaupun misalkan nggak ada jodoh mungkin nggak berhasil ya. Ya nggak berhasil. Jangan pun pamannya cuman hanya satu jalan, 3-4 jalan juga kalau kita belum ada milik dari itu tidak mungkin berhasil. Jadi nggak semua orang terjun sama itu berhasil, enggak. Dosa mah udah jelas ya. Jelas. Nah, cuman kita kalau umpamanya nggak sukses, insya Allah kalau masalah dosa itu bisa ditobat. Iya, minta tobat. Benar. Itu cuman barangkali ada yang mau minat, dia umpamanya terjun sama perjalanan masih lu, tolonglah sebelumnya kita jangan pikirkan dulu lah. Sebelumnya. Yang halal juga banyak ya Pak. Kalau dia tidak percaya, silahkan bicara dengan saya. Kita udah alami. Masalah umpamanya munjung muja, udah kalami sama sendiri. Jadi kita kalau bicaranya, kalau tidak mengalami sama sendiri, kita kiku bicaranya. Yang jelas itu tipu daya setan ya. Nah itu dikenakan walaupun kita mau munjung muja juga, kalau tidak kasih mencek bahasa Sunata mah lamun ayeuna teh aya milik mah tina kitu berarti tidak ada jodoh ya, tidak ada jodoh ya. Tidak ada jodoh gitu. Jadi milik manusia itu sebetulnya udah masing-masing punya bagian. Oh iya. Kecil dan besarnya itu bukan urusan kami tapi urusan Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi tidak mungkin orang pemanya hidup tidak dikasih rezeki, entah besar dan kecil itu urusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masing-masing gitu. Jadi cuman ada perjalanan kaya dari ini, ada perjalanannya ini, jadi enggak sama sebetulnya. Gitu tah. Jadi masalah rezeki mah sudah ada yang ngatur. Ya. Jangan kita tergoda, orang mah pamannya gini-gini bisa sukses. Saya belum tentu dilakonan. Belum tentu ya saya pamannya melakukan itu dia bisa kaya, tapi kalau kita mah kan belum tentu. Iya benar. Belum tentu dia saya mah gitu. Nah, jadi masalah itu mah cobalah tolong teman-teman semua jangan sampai kita tergiur omongan halus, atau umpamanya kita jangan tergoda, atau kita jangan tergoda sama orang-orang yang belum tentu kedudukannya. Apalagi zaman sekarang banyak orang-orang tiruan, banyak main bersandiwara dengan kenyataan dia orang penipu. Gitu. Jadi lebih baik kita berdialog sama teman-teman yang sudah sukses, bagaimana caranya supaya kita mengikuti. Iya benar.
jalan sukses Dikarenakan mereka. kalau umpamanya kita nggak peka mah tetap, apalagi kita zaman sekarang muncul pusunata mah capek atau gengsi, udah jangan mengharapkan kita. Iya benar. Jadi yang penting kita hidup peka, Iya. rajin lah. Iya. Terima kasih Bapak, saya ganggu dan bersedia Ya. menyampaikan pengalaman yang sangat berharga. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Amin. Terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama. Begini, dari cerita si Bapak tadi itu kan si Bapaknya pernah berhasil tuh 2 kali ya dibelanjakan terus uangnya kembali. Nah, yang jadi pertanyaan, kalaupun dia tidak melanggar, mungkin itu uangnya tidak berkah ya. Nah, tanggapan Akang Dayat seperti apa gitu? Kalaupun tadi ada berhasilnya Bapak itu tersebut, mungkin itu cuma tipu daya seseorang. Ingat lah, tipu daya itu datangnya dari jin dan manusia. Ingat, ketika ada tipu daya, kalaupun dia menang 1 kali 2 kali itu mungkin cuma pancingan. Itu kan akhir-akhirnya juga itu uangnya pada hilang tuh, uang pancingannya hilang, DP-nya hilang, uang yang bibitnya juga hilang, Maharnya juga udah dikasih sama itu, datang lagi ke dukunnya, malah dia bilang itu komplain. melanggar, komplain tuh. Dia datang ke dukunnya kan komplain, bener. bah gimana ini bah, uangnya kok kembali lagi, itu mah berarti terus itu melanggar pantangan yang Tadi kan saya berikan. Tadi kan dia pernah bilang minta diulang, nggak bisa katanya. Ya, minta diulang kan bisa, nggak bisa Nggak itu. bisa. Terus duit mas kawinnya untuk belinya nggak kembali lagi. Coba beli 10 juta, uang yang dikasihkan sama dia kan 100.000. Kita ada bawa uang 100.000. Kenapa bukan yang 10 juta lagi yang dipakai modal, pakai usaha, dagang-dagang cilok, dagang apa, Bagus. daripada dibelikan sama uang bibit begitu atau uang PP. Uang PP itu kalau menurut saya sih lah Pulang pergi ya? pulang pergi ya. 5.000. Buat apa? Sedangkan yang kita belikan itu sama orang yang bagi usaha. Usaha kita ambil uangnya. Walaupun kita terus-terusan berhasil, apa tega kita mengambil uang yang bukan haknya. Coba pikir dengan baik. Untuk saudara-saudara yang mau berpikir ingin punya uang PP, ya cobalah berpikir 2 kali. Kita sayangkan sama saudara-saudara kita yang lagi usaha, kita ambil duitnya begitu saja, kita beli 10.000, uangnya yang 90 kita ambil. Apa tega saudara, sobat-sobat semua. Nah, untuk sobat-sobat semua, kita usahakanlah menggunakanlah akal sehat secara baik. Jangan sampai kita tertipu oleh hal-hal yang demikian. Nah, begitu sobat. Mungkin cuma itu, ada yang lain? Ya, Cukup. cukuplah segitu saja dulu Ya. dari kami. Semoga Semoga ada hikmahnya untuk kita semua. Jangan sampai kita tertipu oleh hal-hal yang tidak masuk akal dan merugikan orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.